Ini mohon maaf nih ya, karena menurut aku begini dok, aku selalu bilang ini rumah anak-anak aku. Terus kalau misalnya orang selalu bilang enak ya Sarwenda begini-begini, nggak ada yang enak. Menurut aku gini, nggak ada salahnya gitu karena memang ada biaya yang dibayarkan ayahnya, karena ayahnya gitu. Jadi, tapi kalau misalnya isi rumah dari awal isi rumah aku gitu, tapi aku kan juga bisa, maksudnya jangan kalian selalu menganggap wanita itu oke ya. Jadi di sini dibilang ada uang ayahnya, berarti seolah uang ayahnya itu kecil, perannya kecil. Padahal yang beli rumah itu ketika masih jadi rumah tua juga adalah Ruben Onsu. Tapi dia sudah ngomong kemana-mana tentang hal itu gitu. Jadi kita diam sama ini. Tapi ketika netizen atau pihak-pihak yang tidak menyukai Ruben itu memberikan serangan-serangan yang tidak pada porsinya, ya kita kan harus keluar. Jangan sampai ini menjadi jejak digital yang anak-anak berpikir memang Ruben itu yang memang ingin di framing menjadi orang yang tak bertanggung jawab dan segala macam, bukan hanya di masyarakat tapi juga di anak-anak, itu terlaksana. Makanya kita sampaikan kebenaran ini. Makanya saya mohon maaf sebelumnya jika ada orang yang tersakiti dengan kebenaran yang kami ungkapkan. Jadi dia katakan furniture semuanya siapa? Aku. Oke, kita bicara fakta sekarang. Ya. Jadi lift di rumah Cilanda itu, jadi sekali lagi nih teman-teman, bukan mau pamer, bukan mau mengungkit-ungkit, tapi karena ada pernyataan seperti itu yang kami harus luruskan faktanya, ya. Di rumah itu ada liftnya, ya. Yang bayar biaya liftnya itu senilai 504 juta itu adalah Ruben. Ada bukti transfernya. Teman-teman, ya ada bukti transfer. Jadi jangan nanti dibilang aku, tapi nggak ada buktinya. Ini kita ada nih, ini 120, kemudian dibayar lagi 195, kemudian kalau bertahap ya, kemudian 189 juta. Jadi totalnya 504 juta uang lift yang transfer, yang bayar Ruben. Oh, lift itu kan bukan isian. Kita lihat isian rumahnya itu, ya, mulai dari pendingin rumah atau AC, ya. AC itu yang bayar ada juga perannya Ruben, ya, atau jangan-jangan Ruben semua itu yang bayarin AC-nya itu, nilainya totalnya 400 juta, ya. 3 kali pembayaran. Ini ada nih AC, ya, 200. Kemudian berikutnya 100 dan 100. Totalnya berapa? 400 juta untuk AC, ya. Jadi di luar uang renovasi, uang beli rumah dan tanah, ya, uang lift 504 juta, tambah uang AC 400 juta. Oh, bukan itu isiannya. Yang isian yang kami maksud itu adalah furniture. Kita tunjukkan. Furniture itu yang bayar ada uang Ruben totalnya 3 miliar. Furniture 3 miliar. Bahkan kalau tadi menurut keterangan Ruben, uang furniture itu bahkan sudah diminta dan ditagihkan sebelum rumah itu jadi. Ya. Dibayarkan sebesar 250 dengan 12 kali cicilan, tapi lunas 3 miliar. Ya, ini ada 12 kali. Jadi kalau dibilang misalnya aku, kita nggak keberatan, tapi jangan ini menjadikan satu alat untuk selalu memojokkan Ruben. Jangan kita playing victim. Kasihan Ruben. Nah, sekarang Ruben mau mengungkapkan apa yang benar. Selama ini dia tidak ingin menjatuhkan siapapun, tapi kalau misalnya dia kemudian seperti itu kan, dan akhirnya anak-anak juga mungkin digiring untuk mendengar berita-berita yang memang sudah dikontrol, mana yang harus didengar dan mana yang tidak dengar, dan itu tidak berimbang. Ini kan nggak baik. Ya, ini 12 kali. Ada semuanya teman-teman. Ya, jadi kode-kodenya juga beda.
Ya. Ini 2201, ini 2301. Jadi karena ini bukan satu kali transfer yang di copy berulang-ulang. Jadi furniture itu 3 miliar. Ya. Bahkan kalau menurut keterangan Ruben sendiri, ketika mereka sudah bercerai pun Ruben masih bantu endorse bersama-sama dengan S untuk tempat tidur. Jadi sampai tempat tidur juga dungkit-dungkit, tidak. Kita tidak akan ngomong hal ini kalau idolanya kamu tidak ngomong hal-hal yang tidak benar. Hanya untuk menarik simpati. Janganlah. Ya. Jangan juga kita menciptakan satu kondisi seolah-olah anak-anak akan sedih kalau ibunya dipojokkan. Tapi nggak sedih kalau ayahnya dimaki-maki. Kalau ayahnya dikata-katain. Janganlah seperti itu. Sebenarnya kalau dilaksanakan saja apa yang menjadi kesepakatan bersama di Akta 39 yang sudah diatur pembagian waktunya dan diatur semuanya kondisi-kondisinya, kan semuanya nggak akan ada masalah. Tapi mereka terus ngobrol tentang hal kita ada macet lah, nggak dibayar nafkah lah. Ini kan ingin mau bilang bahwa Ruben bangkrut. Ya siapapun kalau suami atau mantan suami yang harus mengeluarkan uang yang seperti itu banyaknya, ya lama-lama ya bangkrut juga gitu. Tapi jangan ditertawai, karena bangkrutnya itu karena kamu juga nggak punya perincian, taunya minta saja, kan begitu kira-kira. Kalau diminta perincian kesel gitu. Menurut Ruben seperti itu. Ya. Jadi itu yang 2-3 hari. Yang masalah ini. Nah, sekarang kami dikatakan saya akan menafkahi anak, single ini segala macam seperti itu ya. Seolah Ruben adalah ayah yang tidak bertanggung jawab. Jadi artinya beberapa bulan terakhir ini di tahun 2026 ini dibesar-besarkan, tapi dia lupa sebelum 2026, dari 2024 ke 2026 ada uang 200 jutaan lebih kurang setiap bulan, kartu kredit juga ada, tapi ketika diminta perinciannya untuk apa saja tidak mau disampaikan, itu nggak pernah dibicarakan. Bicaranya yang beberapa bulan ini. Nah, kami hanya katakan sesuai dengan pasal 1 N4 Akta 39, segala sesuatu itu harus disampaikan dan didiskusikan dulu. Jangan sistemnya tagihan atau reimburse. Nah, dan saya juga mau meluruskan, teman-teman, putusan perceraian itu tidak mengatur hal-hal lain kecuali perceraian. Jadi jangan ada yang mengatakan, kan sudah diputuskan oleh pengadilan. Tidak ada kalau memutuskan angka yang pasti per bulan untuk anak-anak itu berapa. Nggak ada. Oh, kan sudah diatur di Akta 39. Di Akta 39 juga tidak diatur tentang jumlah per bulannya. Tapi hanya disebutkan akan disampaikan dan didiskusikan. Jadi nggak ada. Nah, yang dilakukan bukan disampaikan dan didiskusikan, tapi diminta. Sekian. Ruben lakukan karena ada anak di sana, tapi tetap bertanya, ini untuk apa saja, ini untuk ini, tapi nggak pernah ditanggepin. Tapi ketika nggak ditanggepin, Ruben tetap kirim, ya tetap nggak dilaksanakan seperti apa yang diamanahkan Akta 39 pasal 1 ayat 4. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita lihat di sini misalnya, ya, biaya pokok anak 75 juta. Orang-orang berpikir, kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan 75 juta, bayar dong. Kalau sudah disepakati di Akta 39 bayar. Nggak ada diatur di putusan pengadilan maupun di Akta 39. Ini buatan S. Tapi dibayarkan oleh Ruben. Tapi ditanyakan, untuk apa dia yang 75 juta itu? Nggak pernah disampaikan. Ya ini nih. Anak 3 pokok. Ini nggak ada di putusan pengadilan. Ini nggak ada di Akta 39. Baru sekarang kami bersuara tentang hal itu. Nah, totalnya lihat tuh, 236. Di Oktober, di November, yang 75 jutanya tetap, tapi berubah-berubah jadi 188. Kan bukan begini uang nafkah dan biaya pendidikan anak. Di mana-mana dalam putusan perceraian, dia fix.
20 juta kah sebulan, 50 juta kah sebulan. Kita nggak diatur dengan fix, maka diatur, disampaikan dan didiskusikan. Diskusinya nggak pernah ada. Kalau didiskusikan, rupanya bertanya itu tuh apa saja, apakah itu perlu? Yang ada marah. Oh, kenapa nggak dicoba, Bang, untuk mengikuti seperti apa yang disampaikan oleh S pokoknya 75? Begitu ya. Ruben sudah lakukan. Di Desember 2025, ya, Ruben hanya berikan uang pokok anak-anak yang 75 juta. Meskipun itu tidak dilandaskan putusan pengadilan dan tidak dilandaskan pada Akta 39, ini hanya buatan daripada S saja yang tanpa didiskusikan. Ruben juga oke, ikutin, bayar 75 juta uang pokok. Apa katanya si S? Nggak bayar kamu. Mana ada bayar katanya? Tuh, kamu cuma bayarnya 75 juta kan? Kan kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Ada nih. Kata-katanya nih, kan kamu cuma transfer 75 juta bulan ini. Loh, kan pokoknya 75 yang bikin juga dia. Tapi dia nggak mau kalau hanya dibayar 75 juta. Nah, ada hal-hal yang lain, bla 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 bla. Mau nggak mau, Ruben transfer lagi 45 juta karena nggak mau ribut. Tapi Ruben tetap bertanya, ayo dong kita diskusi. Berapa sebenarnya uang sekolah anak-anak? Berapa fix bulanannya itu biar saya tahu menyiapkannya. Dan kalau ada hal-hal yang lain, kita diskusi dulu dong. Jangan langsung diputuskan, saya harus bayar. Tetap nggak mau mengikuti pola itu, dia maunya seperti ini terus. Ya, dan Ruben bilang, ya mana perinciannya? Ayo diskusi. Nah, karena selalu ditagih perincian, ditanya perincian kartu kreditnya juga kemana pembayarannya selama bertahun-tahun ini, dan yang hal-hal yang lain-lain itu, dan kita sudah coba bayar pokoknya aja 75 juta, dia nggak happy juga, maka sejak Januari 2026, dia tidak pernah lagi menagih, tidak pernah lagi menyampaikan perincian tentang biaya anak-anak. Karena tidak pernah menagih, tidak pernah memberikan perincian, dan tidak pernah ada diskusi, klien kami wajar kan? Kalau dia tidak mentransfer apa-apa karena dia tidak tahu mau transfernya berapa. Inilah yang dikatakan sudah tidak dinafkahi lagi. Nah, kemarin-kemarin kami sebenarnya hanya ingin tidak ini, kebenaran ini diungkapkan. Kami mengatakan, ya kalau memang itu salah kami mohon maaf, karena kami mengatakan, buat apa kita bayarkan kalau anak-anak aja pun tidak pernah diberikan waktunya. Kan begitu, itu yang kami sampaikan. Kami sampaikan lagi, kami menunda untuk membayarkan hal itu supaya dia juga melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan anak-anak. Ini sebenarnya kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat untuk tidak memojokkan siapapun. Ini adalah kalimat untuk tidak menjatuhkan siapapun. Kami khawatir kalau fakta ini naik ke permukaan, nanti ada orang yang tersakiti. Nanti dibilang kami menjolimi. Tapi ini menjadi satu framing. Tidak memberikan nafkah, tidak memberikan nafkah. Orang-orang yang nggak tahu bilang, itu pidana loh kalau nggak memberikan nafkah. Loh, kami nunggu. Karena per Januari, tadi kami cek, tidak pernah ada lagi permintaan. Kalau dibilang kan bisa transfer saja Bang berapa? Oh berapa transfernya? Kita udah coba di Desember, transfer cuma 75 juta uang pokok. Ribut. Jadi apakah ini dapat dikatakan Ruben tidak membayarkan nafkah pendidikan anaknya dan lalai? Ya, saya kembalikan aja ke hati nurani orang yang menilainya. Tapi faktanya adalah hal yang seperti ini. Ya, satu lagi, yang kemarin banyak orang bilang, tuh prakernya gagap tuh. Udah ditunjukkan bukti bahwa udah dicek tentang masalah perpindahan.
Saya tanya sama Ruben, karena memang itu belum dikomunikasikan dengan kami. Tadi saya tanya, ya karena kuasa hukum S juga menghubungi saya, kok masih centrang satu. Artinya kok centrang satu kan memang belum tersampaikan informasi itu. Ya, Ruben juga kemarin sudah ngomong ke beberapa teman media, nomor itu tidak kami gunakan lagi, tidak saya gunakan lagi. Ada kok nomor baru. Anak-anak tahu, dan dia juga pernah menghubungi nomor baru itu. Kenapa ke nomor satu itu aja dikirimkan informasi itu, kenapa nggak ke nomor yang lain juga yang dia juga tahu? Kalau niatnya baik kan harusnya ke semua nomor yang dia tahu. Atau paling tidak disampaikan ke pengacaranya dan pengacaranya sampaikan ke kami. Kalau ada niat, pasti ada jalan kan untuk menginformasikan. Tapi faktanya perpindahan itu kan tidak sehari langsung pindahin barang-barang kan juga lama gitu. Ada proses. Kami tahunya setelah masyarakat se-Indonesia tahu dia pindah. Menanyakan ke kami, menanyakan ke Ruben. Salah nggak kalau kami bilang kami nggak tahu? Oh, memang kami nggak tahu. Kalau memang kami nggak tahu, kami dianggap salah, ya salahlah kami. Terus kalau kemudian misalnya dia chat ke nomor yang memang contreng satu, sementara dia tahu ada nomor yang lain yang dia juga sering gunakan ketika berkomunikasi dengan Ruben. Kalau itu juga kami salah, karena dia yang penting udah chat tanggal 21, ya kami salah. Kami bukan orang yang takut untuk mengakui kesalahan kalau kami salah. Tapi faktanya seperti ini. Ya. Jadi ayolah kita mulai jangan mencari pembenaran. Ya, jangan kita bilang bahwa jangan di framing, jangan dibolak-balik seperti yang saya katakan lagu tak bola Bali tadi itu. Jangan dibilang kita yang fitnah, kita nggak fit. Ini semua datanya ada. Ya, jangan juga dibilang nangis kalau melihat ibunya dipojokkan. Lalu anak-anaknya nggak nangis nih ketika ayahnya dimaki-maki sebelum ibunya dipojokkan karena kami mengunggah fakta. Bagaimana ini cara ibunya mendidik anaknya kalau misalnya anaknya hanya mendapatkan informasi yang sepihak? Kan kami sudah katakan, khawatir nggak bang? Loh, kita nggak khawatir. Even kita gugatannya ditolak pun, kami yakin tidak akan mengeliminasi haknya Ruben sebagai ayah. Tetap Ruben ayahnya. Hanya saja anak-anak itu tetap tinggal bersama ibunya, kan hanya itu. Apakah langsung hilang jatahnya Ruben untuk bertemu sama anaknya, berkumpul bersama anaknya? Tidak juga. Malah mungkin dipertegas dalam putusan pengadilan yang kalian tidak pernah diatur. Lalu bagaimana kalau misalnya Ruben yang memenangkan gugatan hak asuh anak itu? Ya anak-anaknya pindah, tinggalnya sama Ruben. Ini kan hanya masalah pindah aja. Dulu di sana, sekarang di sini. Apakah itu juga akan mengeliminasi hak ibunya sebagai seorang ibu? Tidak. Bahkan Ruben menjamin, dia akan memberikan contoh. Begini loh, kalau anak-anak itu sama kita, tetap berikan kesempatan anak-anak untuk berkumpul bersama dengan ibunya. Lalu di mana ini salahnya? Ya, kenapa orang kok masih artinya itu bilang fitnah?